Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan kelompok kami, kelompok 9, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang aktivitas operasional. Eh, Perkenalan dari anggota kelompok kami, yang pertama ada Stefanus Ardian, Christophorus Aaron, Bimo Ibrahim Kalisto, Hamida Hasan Kodewi, Davi Satrio Dharma, Giga Wibowo, dan Adelia Vika Fatika. Ya, yang pertama ada pengukuran pendapatan. Pendapatan akuntansi biasanya dihitung sebagai pendapatan bersih sama dengan pendapatan kurangi beban. Beberapa metrik penting termasuk, ini ada tiga. Yang pertama, pendapatan operasional, yaitu mengukur hasil dari aktivitas bisnis utama. Yang kedua, pendapatan sebelum pajak, menghapus efek dari kebijakan perpajakan. Yang ketiga, pendapatan komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Dan pendapatan komprehensif total, yaitu menyertakan item-item yang belum direalisasi seperti keuntungan atau kerugian dari penyesuaian nilai wajar atas aset keuangan atau translasi mata uang asing. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada item non berkala atau biasanya disebut non-recurring item. Yang pertama ada item luar biasa atau biasanya disebut extraordinary items. Item luar biasa didefinisikan sebagai tidak biasa dari segi sifat dan tidak sering terjadi. Contohnya, bisa termasuk kerugian akibat bencana alam besar atau nasionalisasi aset oleh pemerintah asing. Yang kedua, operasi yang dihentikan atau discontinue operation. Jika suatu segmen usaha dihentikan atau dijual, maka hasil operasional dan keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Yang ketiga adalah perubahan akuntansi atau accounting change. Ada tiga jenis utama perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, misalnya dari FIFO ke LIFO. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi, contohnya umur manfaat aset tetap. Yang ketiga, perubahan entitas pelaporan, misalnya penggabungan entitas anak. Dan yang terakhir, dari item non berkala yaitu item khusus atau special item. Item khusus mencakup hal-hal yang tidak cukup ekstrim untuk dianggap luar biasa, tetapi tetap signifikan, termasuknya seperti biaya restrukturisasi, kerugian dari penurunan nilai aset, amortisasi goodwill, dan gugatan hukum besar atau denda. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada pengakuan pendapatan revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Yaitu yang pertama, pedoman pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika dua syarat utama terpenuhi, yaitu pendapatan telah diperoleh atau produk telah dikirim atau layanan telah diselesaikan. Yang kedua, pendapatan dapat dibuka secara andal dan dapat dikumpulkan, yaitu pembayaran dari pelanggan dapat diperkirakan dan diyakini akan diterima. Yang kedua, implikasi analisis dari pengakuan pendapatan. Analisis perlu mengawasi dengan cermat kebijakan pengakuan pendapatan suatu perusahaan karena pengakuan terlalu dini atau agresif bisa menggelembungkan pendapatan dan laba. Terus, penundaan pengakuan bisa membuat perusahaan tampak lebih hati-hati atau konservatif. Oke, selanjutnya adalah biaya tanggungan atau defer- deferred charge. Yang pertama, penelitian dan pengembangan R&D di bawah USGAAP. Hampir semua pengeluaran R&D dibebankan langsung pada periode terjadinya. Di bawah IFRS, sebagian pengeluaran pengembangan development dapat dikapitalisasi bila memenuhi kriteria tertentu seperti kelayakan teknis dan potensi komersial. Yang kedua, pengeluaran perangkat lunak komputer. Perusahaan pengembangan perangkat lunak menghadapi aturan pengakuan biaya yang unik, yaitu selama tahap penelitian, biaya langsung dibebankan. Setelah kelayakan teknis ditetapkan, pengeluaran pengembangan dapat dikapitalisasi. Biaya tersebut kemudian diamortisasi selama masa manfaat produk. Yang ketiga, biaya eksplorasi dan pengembangan di industri ekstraktif.
Industri minyak, gas, dan pertambangan memiliki dua pendekatan akuntansi utama. Yang pertama ada successful effort, hanya biaya dari pengeboran yang berhasil yang dikapitalisasi. Full cost, semua biaya eksplorasi dikapitalisasi, termasuk pengeboran yang gagal. Selanjutnya ada tunjangan pegawai tambahan atau supplementary employee benefits. Opsi saham karyawan atau employee stock options atau ESO. ESO adalah hak yang diberikan pada karyawan untuk membeli saham perusahaan di masa depan dengan harga tetap, biasanya harga pasar saat diberikan. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan kepentingan karyawan dengan pemegang saham. Implikasi akuntansi yang pertama, biaya kompensasi dari opsi saham sekarang wajib diakui sebagai beban berdasarkan nilai wajar opsi saat diberikan. Yang kedua, estimasi dilakukan menggunakan model matematika seperti Black-Scholes atau binomial models. Oke, selanjutnya di sini ada biaya bunga atau interest cost. Jadi di sini ada tiga ya. Pertama itu perhitungan bunga. Bunga dihitung berdasarkan tingkat bunga kontraktual dikalikan dengan saldo kewajiban. Misalnya bunga dengan cara menghitung bunga, caranya itu pokok dikali dengan suku bunga dikali dengan waktu. Terus ada kapitalisasi bunga atau interest capitalization. Syarat dari kapitalisasi bunga yaitu aset tersebut membutuhkan waktu yang substansial untuk diselesaikan. Lalu ada biaya bunga secara langsung berkaitan dengan pembiayaan pembangunan aset tersebut. Terus yang ketiga di sini ada menganalisis biaya bunga. Dua hal utama yang perlu diperhatikan oleh analis yaitu pengaruh terhadap laba dan kemampuan menutup bunga atau interest coverage. Selanjutnya, pajak penghasilan atau income tax. Di sini ada dua ya. Yang pertama itu akuntansi untuk pajak penghasilan. Jadi dalam akuntansi untuk pajak penghasilan terdapat dua jenis utama. Pertama itu perbedaan waktu atau temporary difference, yaitu perbedaan ini menetapkan kewajiban atau aset pajak tangguhan atau different tax liabilities atau aset. Lalu yang kedua itu perbedaan permanen atau permanent difference, yaitu perbedaan yang tidak akan pernah dibalik. Lalu yang kedua yaitu ada pengungkapan pajak penghasilan, yaitu perusahaan diwajibkan untuk mengungkap rekonsiliasi antara tarif pajak efektif dan tarif hukum. Lalu yang kedua yaitu komponen beban pajak saat ini dengan tangguhan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu penjelasan atas perubahan signifikan dalam saldo pajak tangguhan. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.